tantangan global, dan pentingnya kolaborasi. Di era yang serba cepat ini, disrupsi terjadi di hampir setiap sektor. Prasojo pada tahun 2020 menyebutkan bahwa tantangan utama yang dihadapi saat ini mencakup perkembangan pesat teknologi informasi, keberadaan generasi milenial, dan gadget di dunia kerja, serta mobilitas tinggi yang menuntut fleksibilitas. Selain itu, organisasi global seperti World Economic Forum juga menyoroti ancaman yang semakin kompleks seperti serangan cyber, perubahan iklim, ketimpangan digital, dan krisis mata pencaharian. Semua tantangan ini mengharuskan birokrasi untuk lebih terbuka, inklusif, dan inovatif. Namun, birokrasi di Indonesia masih dihadapkan pada masalah fragmentasi dan pola pikir silo yang menghambat efektivitas pemerintahan. Fragmentasi adalah kecenderungan organisasi untuk terpecah-pecah menjadi unit-unit yang berjalan sendiri-sendiri. Sedangkan pola pikir silo membuat setiap unit merasa lebih nyaman bekerja secara mandiri tanpa koordinasi dengan pihak lain. Hal ini menciptakan kinerja yang tidak optimal dan menghambat tercapainya tujuan bersama. Konsep kolaborasi dalam pemerintahan. Kolaborasi dalam konteks pemerintahan tidak hanya sekedar bekerja sama. Menurut Ansel and Gus, collaborative governance adalah tata kelola yang melibatkan berbagai aktor, baik dari sektor pemerintah maupun non-pemerintah. Dalam proses pengambilan keputusan yang formal, berorientasi pada konsensus dan deliberatif, ini berarti bahwa setiap pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, hingga masyarakat sipil, harus memiliki peran aktif dalam menentukan arah kebijakan publik. Konsep ini juga tercermin dalam pendekatan whole of government, yaitu pendekatan lintas lembaga yang melibatkan seluruh elemen pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. WOG atau Whole of Government sudah diterapkan di berbagai negara seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Untuk mengatasi masalah yang bersifat lintas sektoral, di Indonesia pendekatan ini diharapkan dapat diterapkan untuk menyatukan berbagai kebijakan yang masih tersekat-sekat dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar membawa manfaat yang luas bagi masyarakat. Praktik kolaborasi di pemerintah Indonesia. Model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana membangun kolaborasi yang efektif. Ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan, diantaranya membangun kepercayaan. Kolaborasi tidak akan berjalan tanpa kepercayaan. Kepercayaan dibangun melalui komunikasi yang jujur dan transparan, serta komitmen terhadap tujuan bersama. Yang kedua adalah dialog tatap muka. Proses kolaborasi yang baik selalu dimulai dengan dialog. Dialog tatap muka memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam tentang kepentingan masing-masing pihak, sekaligus membangun hubungan yang lebih erat. Ketiga, komitmen terhadap proses. Setiap pemangku kepentingan harus menyadari bahwa kolaborasi adalah proses jangka panjang yang memerlukan ketekunan dan kesabaran. Tidak ada hasil instan dalam kolaborasi. Keempat adalah pemahaman bersama. Kolaborasi hanya dapat berjalan efektif jika setiap pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Yang kelima adalah hasil antara interim outcomes. Dalam kolaborasi, perlu adanya indikator pencapaian awal yang dapat dievaluasi dan dijadikan dasar untuk langkah-langkah selanjutnya. Studi kasus kolaborasi pemerintahan. Salah satu contoh sukses tata kelola kolaboratif adalah kolaborasi antara Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta melalui Sekretariat Bersama Karta Mantul. Kerja sama ini melibatkan pengelolaan lintas sektor untuk menangani masalah perkotaan seperti persampahan, transportasi, dan infrastruktur lainnya. Melalui Sekber Karta Mantul, ketiga daerah ini dapat berbagi sumber daya, menetapkan strategi bersama, dan memonitor pencapaian tujuan bersama. Praktik kolaborasi ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas daerah sangat mungkin dilakukan asalkan ada komitmen yang kuat dari semua pihak. Sebagai CPNS, kita adalah generasi baru yang diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi Indonesia. Dengan memahami konsep dan praktik kolaborasi, kita dapat menjadi agen perubahan yang mendorong birokrasi untuk lebih terbuka, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ingatlah, birokrasi bukanlah tentang bekerja sendiri-sendiri, melainkan tentang bagaimana kita bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa.